Kembali di Kompas Siang, Saudara. Tim Siber Bareskrim Polri akan memeriksa tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Dalam merintangi penyidikan, Ferdy Sambo diduga telah mengatur skenario baku tembak antara dua ajudannya, Barada Eliezer dan Brigadir Yosua. Mantan Kadif Propam Polri itu juga diduga memerintahkan anak buahnya untuk merusak barang bukti berupa CCTV, serta mengintervensi penyidikan di TKP. Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, Ferdy Sambo dipecat dari kepolisian. Hasil sidang etik lainnya, Polri juga memecat Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo. Hari ini tersangka pidana pembunuhan berencana dan obstruction of justice Ferdy Sambo akan diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Seperti apa agendanya? Kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano. Sisko, apa saja yang akan digali oleh penyidik dari pemeriksaan Ferdy Sambo kali ini? Tentunya sudah Anda jelaskan tadi di pengantar sebelumnya bahwa terkait masalah pemeriksaan ataupun juga dalam kapasitas tersangka dalam obstruction of justice, khususnya adalah perusakan CCTV. Dan hal ini sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Irjen Dedi Prasetyo selaku Kadif Humas Mabes Polri. Karena di dalam kasus pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya, yaitu di Duren 3 Jakarta Selatan ini, untuk obstruction of justice ini dibagi menjadi 3 klaster sebenarnya, Juno dan juga saudara. Pertama adalah perusakan alat bukti CCTV, di mana menetapkan 7 orang tersangka termasuk Ferdy Sambo. Kemudian ada juga di klaster berikutnya adalah menghalangi penyidikan di TKP. Dan yang ketiga adalah terkait masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Dan untuk lebih jelasnya terkait pemeriksaan ataupun agenda dari sangkaan obstruction of justice ini akan dijelaskan oleh Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, yaitu Kombes Nurul Azizah yang telah kami rekam sebelumnya. Ini Rabu, tanggal 7 September 2022, tim penyidik akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada IJP FS di Mako Brimob Kelapa II, Depok pukul 11.00 dan AKP IW di Ditipit Siber Bareskrim Polri pada pukul 13.00 WIB. Kemudian rencana tindak lanjut, penyidik akan segera melengkapi berkas perkara dan mengirimkan ke JPU. Melengkapi berkas perkara dan JPU ini juga penting untuk pengusutan kasus agar kasus ini kemudian bisa segera ke peradilan, khususnya masalah obstruction of justice. Dan tadi juga sudah dijelaskan selain Ferdy Sambo, untuk jadwal pemeriksaan hari ini juga akan terhadap dilakukan AKP Irfan Widianto yang akan dilakukan di Dirtipit Siber, yaitu pada pukul 1, di mana kalau melihat dari jabatannya sendiri, Juno, ini merupakan Kasubnit 1, Subdit 3 Dirtipidum untuk melakukan penggantian DVR. Yang cukup menarik sebenarnya, dari 7 tersangka yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri, 6 diantaranya ini merupakan dari bagian divisi Propam Polri, sehingga memang perlu dicermati agar kasus ini bisa terang benderang, mengingat bahwa ini baru 1 klaster saja, masih ada 2 klaster lain seperti yang telah disebutkan oleh Irjen Dedi Prasetyo terkait masalah obstruction of justice. Juno. Ya, untuk saat ini bagaimana dengan 6 tersangka perwira polisi lainnya, dan kapan pemeriksaan akan dilakukan? Inilah yang masih terus kami gali informasinya terkait 5 orang tersangka yang telah ditetapkan terkait masalah obstruction of justice, Juno. Karena kalau kita melihat sebelumnya di sidang Kode Etik Polri ini sudah ada 3 orang kemudian yang ditetapkan ataupun juga dijatuhkan hukuman pemberhentian yang tidak hormat, di mana mereka juga tersandung dari kasus pidana yaitu obstruction of justice, mulai dari Kompol Baikuni ataupun juga Kompol Cuk Putranto dan juga Ferdy Sambo. Nah, nama-nama tersangka ini selain itu juga ada AKBP Arif Rahman dan juga Brigjen Hendra Kurniawan, yaitu mantan Karopenma Propam Polri. Sehingga memang ini kami nantikan sebenarnya pemeriksaan dari kasus ini. Karena kembali kami tegaskan, Juno, bahwa ini baru 1 klaster. Bisa jadi
Jadi harus digarisbawahi bisa jadi ada tersangka-tersangka lain di klaster obstruction of justice, di klaster yang salah satunya ada menghalangi penyidikan di TKP ataupun juga ketidak profesional dalam olah TKP. Kenapa ini penting sebenarnya Juno? Karena kita mengetahui dari keterangan Komnas HAM ataupun juga dari keterangan dari pihak Direktorat Tindak Pidana Umum, yaitu adalah Brigjen Andirian selaku Dirtipidum, ini menjelaskan CCTV atau keberadaan CCTV ini penting karena di Magelang ini tidak ada CCTV, sedangkan untuk CCTV-nya sendiri ini sudah dirusak ataupun juga dikaburkan oleh oknum kepolisian tersebut, sehingga untuk membuat kasus ini terang perlu adanya upaya penindakan yang dilakukan oleh polisi. Nah, terkait juga pemeriksaan khususnya adalah Verdi Sambo yang dilakukan hari ini, memang untuk jadwalnya semestinya tidak dilakukan untuk pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Siber, namun untuk pemeriksaan pembunuhan berencana yaitu pasal 340 subsidi 338 dengan menggunakan lie detector, karena sebelumnya untuk 5 tersangka lainnya termasuk salah satunya ada saksi ini sudah menjalani pemeriksaan dengan menggunakan mesin lie detector, sehingga kita nantikan bagaimana perjalanan kasus ini dari tindak pidana pembunuhan berencananya dan juga obstruction of justice-nya. Juno. Bisa jadi ada tersangka lain karena sebelumnya Dirtipidum menyebutkan ada 34 personel kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus perintangan penghalangan proses hukum dari pembunuhan Brigadir Yosua. Terima kasih rekan Francisco Donasiano dari Bareskrim Polri.